Ikuti perjalanan Direktur Eksekutif Shopee Indonesia, Handika Yahya, mengunjungi UMKM lokal di berbagai kota di seluruh Indonesia. Hanya di Sidak UMKM. Di episode kali ini, Handika bertemu dengan owner brand Streakhouse, Siroj Nur Ulum, yang sukses mengubah nasib dengan produk fashion rajut beromset ratusan juta rupiah. Pagi, di episode Sidak UMKM kali ini kita mau ngunjungin sebuah UMKM ya yang saya rasa ceritanya sangat inspiratif. Dia dulu hidupnya rada susah, sekarang omsetnya udah ratusan juta. Jadi, ayo kita lihat. Halo, Pak Siroj ya? Iya. Selamat pagi Pak Dika. Pak Siroj mungkin boleh ceritain sedikit nggak Pak, gimana awal mulanya? Kan saya dengar tuh dulu dari sebelum kuliah atau dari kuliah sampai sekarang. Boleh diceritain sedikit nggak Pak ceritanya? Awalnya saya berangkat ke Bandung itu 2009. 2009 terus kuliah. Nah, kebetulan memang ekonomi tidak mendukung ya pada saat itu. Nah, saya ya akhirnya memutuskan untuk sambil jualan gitu kan. Awalnya jualannya ikut-ikut ke teman gitu kan. Kebetulan ada teman yang jualan kayak kalau dulu kan masih zaman MP3, DVD gitu kan ya. Jualan DVD gitu ya iya, Pak? Nah, itu teman yang ikut gitu kan. Nah, kemudian pindah ke kampus juga karena akhirnya nggak bayar kosan tuh. Nah, jadi saya tinggal di kampus tuh selama kuliah tuh. Tinggal di kampus? Iya. Nah, saya mutusin untuk ya udah akhirnya jualan online pada saat itu. Nah, pada saat itu memang pertama jualan online itu di Shopee. Gimana tuh jualan online mulainya? Barangnya dapat dari mana? Cara belajarnya seperti apa gitu? Nah, kalau cara belajar karena kebetulan saya orang IT mungkin ya nggak terlalu banyak effort ya di belajarnya gitu kan. Jadi lebih ke mungkin effortnya pada saat itu tuh lebih ke nyari supplier gitu kan, terus nyari channel teman-teman nih kira-kira ngambil barang dari mana gitu. Nah, akhirnya kita nih nyarilah konveksi gitu. Nah, ada yang nyari konveksi, ada yang buka sendiri gitu. Nah, memang di situ titik balik. Jadi akhirnya ketemu konveksi ini. Ini konveksinya dicari atau buka sendiri akhirnya? Ini akhirnya buka sendiri kebetulan. Ini akhirnya buka gitu. sendiri. Buka sendiri. Boleh kita lihat proses dari benangnya? Ya, boleh. Yuk. Silahkan. Sebelah sini, Pak. Jadi kalau rajut, awalnya kan tadi dari benang. Benang itu kan di bawah tuh. Di bawah, dia naik ke atas. Nah, masuknya ke sini. Jadi ini, benang ini, nanti dia mesin ini yang ngerajut jadi lembaran-lembaran seperti ini. Oh, terus bikin patternnya gimana hitam putihnya? Ganti benang. Jadi ini ada beberapa benang nih, gitu kan. Oh, tahu dari mana nih berapa panjang? Berapa panjang? Nah, ini sebenarnya dihitung. Jadi masnya ini hitung dia berapa kali jalan gitu. Oh gitu? Iya. Jago matematika dong nih Mas. Makanya ini kalau misalkan yang lagi kerja, diajak ngobrol, kacau tuh. Nanti ada satu garis hitam gitu di sini. Iya. Gitu. Coba mungkin nih teman-teman UMKM dan sobat Shopee mau lihat. Mau lihat nih. Jadinya kayak apa? Jadinya satu kain. Nah. Jadi kalau gitu artinya patternnya bakal selalu lurus dong, Pak? Nggak bisa ada pattern lain. Manual ini ya. Kalau manual ini. Kalau misalkan pengen kan ada tuh rajut yang gambarnya ada gambar di tengah gitu ya. Nah, itu pakai komputer, Pak. Pakai komputer. Nggak bisa kalau manual susah. Boleh diberani coba nggak? Aduh, serem. Oke. Ini sampai sini. Sampai ujung. Enggak. Sampai sini. Sini 2. 3. 4. Nah, udah mahir udah. 5. Kayaknya bisa tutup mata deh. Berapa tadi angkanya? Oh, 6. 7. 8. Widih, udah cepat nih. 9. Nggak lihat nih. 11. 12. 13. 14. Satu lagi. 15.
Udah. Nalon. Oh jadi mesti diam di sini? Iya. Aduh. Lewat 1 tuh berarti tadi. Iya. Terus gimana bisa dimundurin? Dibuka. Oh. Dibuka. Jadi kalau Bapak ini tadi pakai tangan kiri atau kanan, Pak? Kadang-kadang gua, kadang-kadang kiri. Tadi yang saya rasain tuh kayak tangannya berotot nih. Berotot kanan. Berat ya? Lumayan. Oh, ini berat. Kalau udah biasa Nah, itu lanjut ke sini, Pak. Lanjut ke jahit ini. Nah, ini kan ada bagian depan, bagian belakang gitu ya. Iya? Nah, digabungin, dijahit. Jadinya hasilnya seperti ini, nyambung gitu kan. Ini tadi satu kain segini nih tadi. Satu kain nih, ibaratnya ini nih. Nah, ini Iya. kan sambungan nih. Oh. Nah, tadi satu lembar ini sama ini beda. Yang ini sama ini beda. Jadi 2 kain ini. Iya. Terus ini beda lagi. Beda lagi, ini tangan, lembar tangan. Nah, jadi ini ada benang, ada jarum nih. Iya. Nah, jarum tuh yang agak bengkok gitu. Gitu. Nah, itu buat gabungin. Iya. Gabunginnya di situ. Nah, Nah, supaya nggak seperti ini, itu diobras jadi seperti ini. oke. Supaya nggak meringkel gini lah. Supaya nggak meringkel, karena kadang-kadang kalau misalkan dari linking, ininya ada yang panjang gitu kan. Buangannya lah ini tuh. Jadi ini dijahit sama dipotong gitu. Iya, ini dijahit sama dipotong gitu. Nah, ini di Oh, ini beneran Steam. kayak lagi di steam ya, Pak? ya, memang di steam ini. Ruangannya rada panas. Karena itu kompor sebelah situ, jadi uap uap panas gitu. Steamnya langsung pakai kompor di situ. Iya, itu. Bukan pakai elektrik ini ya. Bukan pakai kompor. Fungsinya biar apa, Pak, si rod ini? Ini tuh biar kan kalau benang, tadinya kan dari benang. Nah, kadang-kadang beberapa tipe benang itu ada yang nggak ngunci gitu. Si hasil kan itu keluar dari mesin rajut kan benang tadinya lurus jadi bolak-belok gitu kan. Nah, itu biar ngunci Biar posisinya. lurus. Nggak biar ngunci. Nah, ini. Oke, Ibu yang QC jadi. Ya, jadi di sini tuh beresin buangan sisa-sisa benang gitu. Contohnya gitu. Misal nih, Iya, nanti ini kan digunting. sisa-sisa nih. Nah, Ada yang digunting, ada yang dimasukin gitu. dimasukin. Nah, gunting Oke, itu kan ini ada yang ya. dimasukin gitu. Jadi biar rapi lah Oke. finishingnya. Nah, terus dilihat juga kalau misalkan ada kadang-kadang kan dari rajutan ini ada yang dari rajutnya nggak nyantol Iya. tuh satu jarum Iya, misalkan, gimana? kan jadinya bolong di sini. Nah, jadi harus diapain kalau gitu? Dibalikin. Dibalikin, rajut lagi. Iya. Oke, terus langsung dilipat, dimasukin. Dilipat, dimasukin. Nah, ini dibawa ke rumah sana. Bawa ke gudang. Nah. Nanti kita lihat juga gudangnya ya. Tuh. Kita di gudangnya atau di rumahnya, di kompleks gitu. Seru sih kayaknya, nanti kita mau tanya-tanya lagi. Dia kayaknya banyak bisnis juga loh, bukan cuma ini doang. Jadi kita lihat gimana perjuangannya dia dulu dari awal sampai sekarang yang ya cukup menarik ya. Nggak banyak mungkin penjual-penjual kita yang punya banyak bisnis sekaligus dalam bersamaan. Karena semua lahan ya, Kak Dika ya. Iya, ada IT, Dijajakin. ada fashion. Ada fashion, kuliahnya juga kuliah IT. Betul. Oke. Yuk, kita lihat yuk. Nah, jadi ini gudangnya. Gudang ya. Ya begitu dari sana langsung masuk sini. Ya, betul. Ini sampai belakangnya. Sampai belakang, sampai atas. Sampai atas ada lagi. Ini. Oh. Jadi kan masih ada space nih ke langit-langit. Gimana ngambilnya yang di atas? Ada sebelah sana ada tangga. Ada tangga. Oke. Ayo kita lihat gudangnya di dalam. Nah, ini di print di sini. Nah, printnya di sini. Printnya Berapa di orang sini. nih yang di sini yang ngeprint, yang ngepack? Dua. Orang. Sepanjang hari kerjanya? Atau nanti ada jam-jamnya? Ada jamnya sebenarnya. Jadi maghrib udah beres. Gitu. Oke, yang balas chat sini juga? Yang balas chat ini. Ah, oke. Nah, jadi ini yang pegang online juga nih. Pegang online nih, semuanya e-commerce-nya dipegang sama Bapak ini. Iya. Pak siapa namanya, Pak? Pak Agus. Agus. Oke, sehari bisa proses berapa nih, Pak? Berapa yang dikirim sehari? Maksimal teman-teman ini 2 orang. Heeh. Itu bisa 2000, terakhir kemarin yang 11 2300 satu hari. 2.300 di packing dikirim. Ya. Wah, 2 orang, Pak. Iya, ini 2 orang ini. 2 orang 2.300, Pak. Aduh.
Bonusnya berapa kali lipat nanti tuh, Pak? Lumayan. Iya, wah. Lumayan. 300 itu barangnya dalam Maksimal satu hari. itu ya. Maksimal. Nah, di Shopee itu selain ikut kayak 11-11 gitu, Ya. ada lagi nggak sih fitur-fitur apa yang dipakai supaya penjualannya meningkat? Hampir semua sih. Hampir semua. Kayak fitur-fitur promosi kayak COD gitu ya. Terus subsidi gratis ongkir ekstra gitu kan. Kemudian ada yang apa tuh? Paket. Kalau beli 2 ada potongan sekian gitu kan. Nah, itu paket paket diskon gitu ya. paket diskon. Terus yang affiliate juga pakai gitu. Ya saya lihat affiliate-nya cukup banyak ya yang promosiin. Mau masuk sini. Ya paling yang live-nya itu istri saya. Ini ruang main anak juga nih ceritanya nih. Ini sebenarnya kamar anak. Kamar anak. Oh iya, ini udah ada etalasenya udah buat live emang ya. Iya, memang dipakai live. Jadi istri di sini biasa nge-live. Iya, kalau live tuh. Nah, kedepannya bisnis ini mau dibawa kemana lagi nih, Pak? Biasa kan Kedepannya kayak UMKM juga, oh akhirnya bisa jual nih berapa, terus naik. Nah, itu habis itu selanjutnya gimana lagi? Iya, iya. Kalau saya lebih ke pengen bangun brand sih. Nah, mungkin kedepannya pengennya seperti itu. Iya. Jadi punya brand sendiri, terus ekspansi. Kalau misalkan udah punya brand kan gampang gitu ya. Iya. Tinggal besarin nama brandnya aja gitu kan. Selebihnya cuman standarnya aja, yang masalah produksinya siapa kan nggak jadi masalah kan kalau misalkan udah sistemnya brand. Itu sih. Jadi mau naik kelas jadi brand gitu ya habis ini ya. Plannya Oke, seperti plannya. itu. Mantap. Emang gitu harus terus berpikir ke depan ya. Nah, mungkin yang terakhir, apa ada pesan atau saran atau advice buat teman-teman UMKM yang baru memulai mungkin, yang lagi mikir atau yang masih ngambil barangnya dari pasar seperti Pak Siroj dulu? Gimana nih pesan-pesannya 7 tahun ke depan tuh harus ngapain gitu? Ya. Pesan-pesannya mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Iya, jangan ditunda-tunda gitu. Oh, Karena gini, kadang-kadang ide itu kan belum tentu valid ya. Nah, sesuai nggak nih gitu kan, misalkan bisa nggak nih gitu. Cobain aja dulu gitu. Karena kalau misalkan nggak dicobain, gimana mau tahu gitu kan hasilnya gitu kan. Jadi Pak, yang pasti kita cobain aja dulu, mulai, jangan ditunda-tunda, jalan aja dulu. Iya. Oke. Sama tapi jangan nyerah deh gitu. Jangan nyerah itu ya, karena 6-7 tahun tuh bukan waktu yang singkat juga ya. Iya, memang naik turunnya perjuangannya luar biasa. Nih, jadi kita belajar dari Pak Siroj ini, pertama kita harus cobain aja dulu, berani. Jalan aja dulu. Jalan aja dulu. Mungkin jalannya nggak jelas di depan mata, karena Pak Siroj ini juga teknik informatika. Jalannya sebenarnya yang terbuka, jalan rezekinya, jalan fashion. Yang nggak disangka, jadi ya dicoba aja dulu, dijalanin, ya kan, karena rezeki nggak tahu dari mana juga. Dan habis itu ditekunin, jangan menyerah, ya kan, karena naik turun semua mah udah biasa, susah mah udah biasa, ya gagal bangkit lagi udah biasa. Betul. Bisnisnya pun Pak Siroj bukan langsung ketemu ini kan, awal-awal bikin di CD DVD dulu bahkan, terus lanjut sampai ketemu sesuatu yang paling cocok gitu bisa dibilang ya. Nah, terus habis itu juga setelah itu jangan berpuas hati gitu ya, masih terus lihat ke depan, masih terus ada banyak cita-cita lainnya. Jadi saya lihat Pak Siroj ini nanti ke depannya kalau kita mampir-mampir lagi mungkin udah berubah juga nih tempatnya nih. Ya, jadi banyak banget inspirasinya hari ini dari Pak Siroj. Terima kasih banyak Pak. Udah boleh ngizinin kita mampir ke Sidak UMKM hari ini. Ya. Terima kasih sudah datang. Semoga ceritanya bisa jadi inspirasi orang banyak. Mudah-mudahan. Siap. Terima kasih ya Pak. Terima kasih semuanya. Sorry.